Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala syahr Ramadan syahrus shiyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul quddus as-salam. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها عليك وأودعت أسرارها، فلك في الله غني عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيء. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari beliau menyampaikan kalam hikmahnya, la tatlubanna baqa'al waridat. Janganlah sekali-kali kalian menuntut untuk tetapnya itu waridat. Semalam kita sudah bahas apa itu waridat, yaitu karunia Allah berupa kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan pada hamba-hambanya, baik secara umum ataupun secara khusus. Nah, bagi orang yang berjalan menuju jalan Allah disebut dengan murid, disebut juga dengan salik. Di saat dia berjalan menuju jalan Allah, baik di awal ataupun di pertengahannya, mereka akan diberikan ujian yang namanya waridat, yaitu pemberian khusus, baik itu berupa ma'unah ataupun karomah, entah itu kasyaf, entah itu doanya pengabulan, ya, itu waridat namanya. Atau dia diberikan oleh Allah dapat mengetahui dedaunan ini untuk obat ini, dia mengetahui buah ini, gasan ini, faedahnya ataupun manfaatnya tanpa melewati penelitian. Kalau lewat penelitian ya jelas ada alat. Orang dulu kan tanpa alat sudah bisa mengetahui daun sirih gasan ano, ya kan, sari rapat gasan ano, ya kan. Apalagi macam-macam lah. Nah, mereka itu diberikan oleh Allah kelebihan. Nah, di saat diberikan kelebihan, janganlah mengharap kelebihan itu tetap. Janganlah mengharap kelebihan itu selalu bersama dengannya. Karena apabila dia menuntut kelebihan itu selalu bersamanya, dia akan merupakan daripada Allah yang memberikan waridat. Kita ambil contoh, akan-akan tuh asik lawan mainan, lupa lawan kuitannya. Padahal yang memberikan mainan yang kuitannya, ya kan? Berjamaah. Ini umpama asik dibagi uang bulanan yang melebihi target si bini. Si bini mengharap cuma dapat bulanan 10 juta, si laki ngasih 50 juta. Mau nggak ada bu? Bu, diberi dinding menit lagi ya. Asik dengan 50 juta, lalu di dalam benaknya sudah tidak lagi mengharap laki, yang penting duit jalan. Ada kadang-kadang itu. Jemaah, Bapak Haji, laki kamu gak simpulkan kenapa ada bapak yang penting duitnya jalan. Ada kadang-kadang itu. Ada keasikan lawan duitnya, lupa lawan laki. Ya,
Nah itu diantara contoh orang yang keasikan dengan walidat. Padahal walidat itu tadinya untuk menyemangati orang yang berjalan menuju jalan Allah agar dia tambah termotivasi untuk sampai kepada Allah. Tapi kalau dia tidak lulus ujian, dia mandek di situ. Dia stop di situ, asik di situ, karamiannya di situ. Pak, dia mau bisa bilang ya Pak. Mungkin bisa bilang mana? Belum tahu. Andai kata pian bisa bilang pertama kali pian hilang ke mana? Oh ke Makkah, masya Allah. Mantap, kalau bilang mau ada video kan? Masya Allah. Mungkin kita diberikan kelebihan bisa berhilang, bisa tiap hari berhilang ya. Karamian berhilang aja. Wadah ke Makkah, hilang ke Makkah. Wadah ke Madinah, hilang ke Madinah. Wadah ke mana lagi? Ke Taif, hilang ke Taif. Ya Pak. Pokoknya kasihkan karunia, nggak hilang, kadingan lagi lawan yang menggaliakan karomah, maunah atau kelebihan. Jadi para wali itu apabila dikasih karomah, mereka gemetar, bergoncang jiwanya. Kenapa? Dia dihadapkan ujian berat. Ujiannya apa? Apabila dia kasihkan dengan karomah, lalu buka praktek, menampilkan kesaktian yang tadinya wali jadi waluh. Putus waliannya, habis sampai di situ aja. Ya Allah, sayang. Coba biar lihat semua wali-wali yang diberikan karomah, walaupun mereka diberikan karomah kada asyik di karomah, buktinya mereka kadang menggunakan setiap saat itu karomah. Padahal jika hendak bahwa dia itu menggunakan karomah setiap saat karomah. Ya, tidak. Mereka menggunakan karomah itu dikala memang didesak keadaan. Kita bisa anak handphone langsung viral. Ya, umpama teman di sebelah andaknya buah rambutan, ya kan, digenggam, ditutup, tiba-tiba jadi duit miliaran, umpama, wah langsung viral. Kenapa? Karena inginnya supaya dikenal orang dan orang datangan ke wadah sidin, lalu akhirnya sidin mendapatkan ke dunia yang tadinya wali jadi waluh, dinakam. Udah jadi nama-nama lagi. Nah, lalu lagi kata Imam Ibnu Athaillah, ba'da an basatat anwaraha 'alaik, setelah kamu dihamparkan cahaya-cahaya walidat itu. Artinya jangan mengharap tetapnya atau kekalnya itu walidat, padahal sudah diberikan cahaya-cahaya walidat itu atasmu. Lalu wa'auda'at asraraha, dan Allah titipkan lagi sir atau rahasia-rahasia daripada itu walidat. Falaka fillahil ghani, maka bagimu Allah itu adalah cukup segalanya. Artinya Allah sudah cukup buatmu. Kalau orang itu asyik dengan walidat, lalu akhirnya dia cukup dengan kelebihannya, lupa dengan Allahnya. Jadi orang yang asyik dengan Allah tidak akan tergoda dengan apapun yang diberikannya, karena itu bukan tujuannya. Ada pepatah mengatakan begini, wa likulli syai'in idza faraqtahu 'iwad. Setiap segala sesuatu apabila berpisah, apabila hilang, apabila terpisah, pasti ada gantinya. Walaysa lillah in faraqtahu min 'iwad. Tapi ketika kehilangan Allah tidak akan ada gantinya.
Kalau kehilangan selain Allah ada gantinya, tapi kalau sudah kehilangan Allah ada gantinya. Tujuannya adalah Allah, bukan meriah. Aku kayak lihat secara hissi lah. Kalau ini kan kita bicara secara maknawi, apa yang disampaikan Imam Ibnu Athaillah, supaya lebih mendekatkan pemahaman kita bicara masalah hissi yang nyata, yang nampak saja. Biar diberikan kelebihan harta, itu kan termasuk karunia. Ya. Apabila dia asik dengan harta dia, lupa dengan kewajiban dia ketika isi harta yang lebihan itu untuk dibayarkan zakatnya, berarti dia lebih rela kehilangan Allah ketimbang hilang harta dia. Rugi sekali kalau sudah kehilangan Tuhan. Kemana kita berikut? Ada orang takut kehilangan harta tapi tidak takut kehilangan Tuhan. Cuma 2,5% Allah minta, dia tidak mau keluarkan itu zakat, berarti dia sudah rela nantang Tuhan dan siap kehilangan Tuhan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, kafa bifiqdani raghbah fil khair musibah. Cukup dengan hilangnya kegemaran untuk berbuat baik saja itu sudah musibah. Apalagi menghilangnya Tuhan di dalam diri. Hilangnya semangat kita tuh berbuat baik itu sudah musibah. Apalagi menghilang Tuhan di dalam diri, apa-apa. Tanda orang kehilangan Tuhan itu kan kayak bapak bu, hidupnya sudah tidak lagi diperhatikan Tuhan, istirahat dilanjur Tuhan, itu sudah orang kehilangan Tuhan. Walhamdulillah. Di dunia saja dia sudah kehilangan Tuhan, apalagi setelah kematiannya dia tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan karena tempatnya di mana? Di neraka. Walhamdulillah. Lagi-lagi mengingatkan khususnya kepada diri ulun sendiri dan kepada orang yang diberikan kemampuan, mudah kita berangkat diberikan oleh Allah mampu berzakat. Artinya kalau mau berzakat sugih berarti ya Allah. Pak Bu, mana gunanya zakat lawan pajak? Nyaringin. Mana gunanya zakat lawan pajak? Pajak berapa? 10%. Berapa ini? 15% jelas. Pak Bu, 15% pajak setiap tahun sanggup bayar. Allah cuma minta 2,5%. Kok nggak sanggup bayar zakat, di mana mendapat pahala Tuhan? Ya, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seandainya orang yang mampu berzakat itu benar-benar dia keluarkan zakatnya dan diarahkan kepada yang mustahik, maka tidak akan ada yang miskin di dunia ini. Kenapa jadi ada yang miskin? Karena yang berzakat kadang mengeluarkan, dikeluarkan juga salah arah. Ini masalah. Ya Allah. Orang seperti ini waliyahulillah kada takut akan kehilangan Tuhan. Orang takut kehilangan pekerjaan sehingga dia rela bayar pajak demi pekerjaannya. Tapi ada orang yang tidak khawatir kehilangan Tuhannya sehingga dia tidak mau keluarkan zakat 2,5%-nya. Ya Allah. Mampu supaya orang di luar sana kada ada yang minta-minta. Kita yang mampu berzakat inilah yang datang kepada mereka. Kenapa? Karena di harta kita yang diberikan kemampuan untuk berzakat itu ada hak mereka. Kalau kita berikan hak mereka berarti kita maling mengambil hak mereka. Paham? Bukan mereka yang mengemis datang menghinakan diri, kita yang semestinya datang kepada mereka. Karena tanpa mereka harta kita tidak akan barasi. Banyu Pak, banyu itu melawas tergenang. Biar membarasi tadinya, tapi karena kalawasan bagana itu banyak barasilah lagi. Tak berbau.
Itu harta, harta itu Pak diganakan karena dialirkan, berbau itu harta. Hilang keberkahannya. Makan aja tuh dia. Makan, karena dikeluarkan ke bawah, apa jadinya? Jemaah. Jadi penyakit. Sesehat apapun makanan yang pian makan Bapak Ibu, tapi kalau karena dikeluarkan, karena ada pembuangan, apa jadinya? Jadi penyakit di dalam perut. Kayak itu harta. Bagus pian mengambil hartanya, mendapatkannya halal, tapi sayang pian ganakan, kadang pian bikin pembuangan atau alirannya, maka harta itu membusuk. Akhirnya hilang keberkahannya. Ya Allah. Ini kan bulan Ramadan, kesempatan buat dasar buat pian yang berduit banyak, yang berzakat dikeluarkan. Kenapa? Pahalanya berlipat-lipat ila sab'ini ati'fi. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, apalagi fi sabilillah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Dalam surat Al-Baqarah, perumpamaan orang yang mengalirkan hartanya. Infak itu mengalirkan. Ya. Di mana? Fisabilillah, di jalan Allah. Itu seumpama menanam satu biji. Yang mana yang satu biji ditanam ini akan tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkainya itu ada 100 biji lagi. Berarti kalau satu tangkai 100 biji kali 7, 700 biji. Habis itu Allah katakan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi. Ayo lihat. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah lah yang maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Bu jamaah rahimahullah. Yo, jangan ditahan-tahan. Napa takutan miskin dah. Mun ada dalam hati biar bukan mengeluarkan zakat karena takutan miskin, berarti biar sudah kemasukan rayuan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu gawiannya mengutari orang supaya mengutari orang miskin. Bapak kamu zakat kena miskin, bapak kamu sedekah kena bangkrut, bapak kamu bagi kena habis. Itu gawian zakat syaitan. Umpama lah, biar lagi ada orang zakat, uang sedekah, ternyata bini dia bapak orang zakat kena miskin, berarti bini dia nyambat. Karena itu gawian setan itu mengutari orang akan kemiskinan, kena miskin, kena fakir. Ya Allah. Ayo jamaah rahimahullah. Nih kita kembali. Jadi kalau kehilangan apapun selain Allah masih ada gantinya, tapi kehilangan Allah tidak ada gantinya. Habis itu lagi perkataan Imam Abdullah bin Haddad tadi, ada sambungannya, wa kafa bidzulli fi talabid dunya 'uqubah. Nah ini yang paling kita takutkan lagi Bapak Ibu, setelah hilangnya semangat untuk berbuat baik itu sebagai musibah, lalu akhirnya dapat hukuman apa? Hukumannya asik nuntut dunia. Cukuplah dengan kehinaan nuntut dunia itu sebagai hukuman baginya. Kan sempat lagi untuk akhirat. Kadang ingin sedikit pun menyisakan waktunya untuk akhirat, sibuk dengan dunia. Ini hukuman itu Pak. 24 jam dunia aja. Ya Allah, itu hukuman buat dia. Di dunia sudah dapat hukuman. Kenapa? Karena dibiarkan oleh Allah menyasar yang fana. Semalam gempa bumi apa kabar? Jemaah. Gempa bumi Pak Bu mengajarkan kepada kita bahwa semewah apapun rumah kita, ketika datang itu gempa bumi, kemana biar tinggalkan di rumah, keluar. Tidak mikir lagi rumah yang mewah, tidak mikir lagi mobil yang bagus, yang dia pikirkan kayak apa yang selamat. Betul atau tidak? Yo,
Coba jangan sampai kita tatarusan di perbudak dunia. Jangan sampai tatarusan di pemuli dunia. Harusnya kita muli dunia. Jangan kita yang dimulinya. Kayak cara memuli dunia kamu. Olah dunia itu untuk akhirat. Olah segala apapun yang diberikan oleh Allah di dunia ini untuk ladang kebahagiaan yang baik di dunia, apalagi di akhirat. Ladang kebahagiaan yang selama-lamanya ada di akhirat. Ya Allah, kenapa orang-orang soleh, aslafun soleh, para wali, mereka itu secara global, ya secara global itu artinya menyeluruh, tidak tertarik dengan namanya dunia. Tanyakan saja, dia punya mobil jasa apa? Bawa sini ke majelis, ke masjid, bawa sini ke keluarga. Dada yang dalam artian pajang produk sini, pajang status mobil baru. Dan takut nih, kenapa dia tidak tertarik melawan dunia? Jadi bukannya ada tertarik, ya kan? Dunia itu yang melirikku, bukan aku yang melirik dunia. Di bahasa mereka satu. Dua, aku tidak tertarik dengan dunia karena di dunia ini apapun yang dimakan setelahnya jadi kotoran. Apapun yang disimpan setelah mati akan jadi rebutan. Apapun yang menjadi pakaian suatu saat lusuh dan ketinggalan zaman. Masa aku harus bela-belain yang kayak ini, yang dimakan jadi tahi, yang ditinggalkan jadi rebutan, habis itu lagi yang dipakai lusuh dan ketinggalan zaman. Masa aku harus bela-belain ini, lalu merelakan yang nyata di akhirat? Itu mindset mereka. Pian sugi alhamdulillah punya usaha banyak, alhamdulillah, tinggal dia olah buat ibadah dia. Itu aja. Kalau dia cerdas, harta pian yang banyak tadi itu menjadi ladang ibadah yang luar biasa. Kalau dia cerdas. Tapi kalau pian bongol di mulai dunia, ya kesan dunianya habis, selesai, wassalam, dadah. Nah, paham banget. Nangis di kuburan. Nah, apa punya mencari karena mereka mau ke HPI. Nah, apa punya pengumpulan? Kenapa ikan mau manusia? Pucuk-pucuk di kuburan kita menangani anak nih. Duit yang kita tinggalkan di bawahnya maksiat. Waliyahulillah, nangis kita banyak mata darah. Bahkan yang paling ironis apa? Waktu hidup kita tidak pernah menzakati harta kita, anak kita tidak bakal membayar zakat kita. Aku nih ya, pian kalau tinggalkan warisan, tinggal dia tidak bakal dipikirkan dia sudah berzakat atau belum. Sedangkan zakat apabila setahun, 2 tahun, 3 tahun itu wajib dibayar. Mau 3 tahun nggak dibayar, ketiga tahunnya dibayar tumpuk. Zakat sama kayak sholat, wajib masuk rukun apa? Rukun Islam, Pak. Bahkan bertantai ulang ayatnya dengan sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Teringat satu hadis di mana Nabi pernah menyampaikan bahwa kita ini sebagai umat Nabi Muhammad semiskin-miskinnya kita, ya, semiskin-miskinnya kita, jangan sampai kita menjadi umat yang ketujuh menanai. Tujuh apa hadisnya? Hafal kata insyaallah. Al-yadul uliya khairun minal yadis sufla, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wabda biman ta'ul wa khairus sadaqah ma kana 'an dhahril ghina wa man yasta'fif yu'iffahu wa man yastaqi yughnihillah. Ujar Nabi, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka oleh hal itu Pak Bu, kalau pian diisi duit dan pian memang hendak berbagi atau pian masuk kategori muzaki atau berzakat, datangi mereka, jangan mereka yang mendatangi pian. Supaya jangan ada umat Nabi Muhammad yang menanai tangan. Nabi Muhammad sedih Pak. Musawat ada umat yang menanai tangan.
minta-minta. Sedih umat Nabi Muhammad. Kan usah tersedih Nabi Muhammad. Kan usah Nabi Muhammad lihat aja tuh kondisi anak yang minta-minta di jalan Subhan nggak ada. Subhan mengkuitannya anak waras. Mengkuitannya anak waras diulangnya minta-minta anaknya. Ya. Subhan. Habis itu lagi kata Nabi, ibda biman ta'ul, mulailah untuk mengeluarkan harta itu kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sebelum kita berbagi kepada mereka yang bukan menjadi tanggung jawab kita secara khusus, maka utamakan dulu ujar Nabi anak bini. Artinya anak bini kelaparan gara-gara dia tidak sedekah dia tidak diterima. Ini Nabi yang katakan tidak dibancang, mulailah dari keluarga dulu, dari orang yang menjadi tanggung jawab. Pertanyaan dengan Nabi, apa hukumnya bersedekah yang mana orang bersedekah ini punya tanggungan hutang dan tanggungan hutangnya sudah jatuh tempo? Apa hukum sedekahnya? Haram. Menurut Imam Nawawi haram. Orang punya tanggungan hutang jatuh tempo, artinya sudah lewat nih masanya. Lalu dia bersedekah. Jika dia gunakan untuk bayar hutang, setidaknya meminimalislah untuk menutupi hutangnya. Tapi karena dia terbawa kedangkalan ilmu atau kejahilannya, akhirnya sedekahnya tidak membuahkan hasil buat dirinya. Jadi sedekah pun ada strateginya, zakat pun ada tata caranya. Salah satu hikmah Al-Quran yang diturunkan apa Bapak Ibu? Karena Allah ingin jadikan kehidupan kita ini dengan aturan. Itu salah satu hikmah Al-Quran diturunkan. Kalau orang yang mengerti aturan berarti orang itu tidak percaya Al-Quran. Al-Quran itu apa bahasanya? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Aturan menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, dengan orang bersedekah lalu dia tidak membayar hutang yang sudah jatuh tempo, maka sedekahnya ditolak. Maka dahulukanlah yang wajib bayar hutang, sedangkan sedekah sunnah. Ustaz, kalau sedekahnya masuk wajib zakat, karena mungkin punya wajib zakat kan sudah lunas hutangnya. Ini sedekah sunnah. Dan dalam Al-Quran itu Allah kasih bahasa dalam konteks berbagi itu ada 3, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ya kan? Nah, infak ini ada 2, ada infak sunnah, ada infak wajib. Infak wajib itu nafkah, infak sunnah itu berbagi. Habis itu sedekah ada 2 lagi konteksnya, ada sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah sunnah ya termasuk infak, ya termasuk donasi, termasuk sedekah lah. Sedekah wajib apa? Zakat. Jadi zakat itu masuk di sedekah. Kalau infak apa artinya? Mengalirkan. Kalau sedekah apa artinya? Jujur, benar. Kalau zakat apa artinya? Pembersihan. Kita yang punya tanggung jawab harus kita alirkan harta kita dulu pada tanggung jawab. Baru kalau sudah terpenuhi tanggung jawab kita, anak bini kita, alhamdulillah kau makan, alhamdulillah kau tadu, alhamdulillah punya pakaian. Kan kita laki-laki Pak punya tanggung jawab 5 macam yang harus kita berikan kepada anak bini. 1, nafkahnya itu berupa makanan. 2, pakaian. 3, tempat tinggal, tempat kenalan. 4, pendidikan. 5, perhatian. 5 ini wajib kita berikan kepada anak bini kita Pak. Tapi kadarnya yang namanya makan, umpama 3 kali sehari itu pengeluarannya anggap saja 15.000. Oh di kita misalnya cukup lagi ini. Yang punya istilah ada cukup itu sampai mati ada cukup tak usai. Yang mau cukup itu dicukupkan. Karena manusia itu dasar memang
nggak ada paham arti cukup, nggak ada paham. 5 juta dikasih gaji, tak ada cukup. Kenapa? Dia kada bisa mencukupkan. Mau Ustaz bayar listrik larang, yang dilihat yang sifatnya sekunder atau yang tidak prioritas itu dulu diabaikan. Yang wajib itu naikkan, insya Allah cukup. Iya kan, Pak Bu. Sebanyak apapun gaji dari pian wahai laki-laki atau gaji suami pian wahai ibu-ibu, tapi kalau tidak pandai mencukupkan sampai mati tidak pernah cukup. Jadi tidak pernah cukup. Bahkan saking kada diberi rasa cukup di dalam hati, duit sudah 1 juta tetap masa kada cukup. Ini penyakit dan juga musibah baginya. Bayangkan ada orang cuma duit pas-pasan, hidupnya tenang, merasa cukup. Ada orang duit banyak 1 juta tapi hatinya selalu merasa kada cukup. Itu musibah, itu penyakit Bapak Ibu. Penyakit itu aneh. Duit 1 juta merasa kada cukup itu aneh. Coba, ada kada bilang itu? Ada, tapi di sini kan udah di sana. Udah. Ya Allah. Lalu lagi kata Nabi, wa khairus shadaqah, sebaik-baik sedekah maka na'adhari ghina, yaitu sedekah yang setelah tanggung jawab sudah ditunaikan. Artinya sedekah itu dikeluarkan setelah yang cukup itu ditunaikan. Lalu Nabi mengingatkan kepada kita perkataan ujar Nabi, wa may yasta'fif, bagi orang yang menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta, yu'ifahullah, maka Allah akan jaga kehormatannya. Pak Ustaz, masjid minta-minta. Kalau masjid itu minta-minta dasar masjid, tidak dasar pribadi. Jangan disamakan. Kalau ada orang minta-minta dasar pondok pesantren, dasar masjid itu dasar umum, kan dasar presiden. Itu wajar minta-minta. Bahkan kayak Tuan Guru Kiai Mursani sih rela ujuk-ujuk PR mendatangi dukungan toko di pasar. Dasar apa? Dasar mencari dana buat pondok pesantren. Ada bapak muhafal di sambalinan kaipa yang bagi pondok pesantren untuk lihat di barokah yang sampai ini pondok pesantrennya. Ya. Sidin mencari gasan pondok pesantren, minta-mintanya gasan pondok pesantren. Yang dimaksud Nabi tidak boleh meminta-minta itu untuk pribadi. Apabila kita itu mampu menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta, maka Allah akan jaga kehormatan kita. Dan yang kedua, wa may yastaghni yughnihillah, orang yang merasa cukup pasti akan dicukupkan oleh Allah. Jadi cukup tidak terpatok kepada nominal. Katakan barulah ada orang ada berduit kok, kisah ada orang ada berduit berkena di hutan, hidup panjang umur, bahagia, isi anak ada juga. Ya, senang-senang aja. Lalu datang di mana makanannya? Yang di hutan dimanfaatkan. Yang di hutan dimanfaatkan. Kawan hidup, kawan. Ya. Apa yang mau kita katakan hidup? Ya tadi mindset kita kemasukan rayuan setan. Di mana ujar setan ada cukup, tuh ada cukup. Tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Jangan amalnya ditambah ada berapa? Ada engkernya bertambah. Nah, Bapak Ibu yang rahimakumullah adalah sebagai penutup. Kesimpulan daripada perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah pada subuh hari ini adalah jangan sampai kita merelakan hilangnya Allah, artinya jauhnya kita dengan Allah demi sesuatu yang apabila hilang pasti ada gantinya. Tapi kalau kita kehilangan Allah tidak akan ada gantinya. Biar ditinggal lagi, insya Allah kalau ada jodohnya kawin lagi. Pak, mungkin biar mati, mungkin ada jodoh kawin lagi. Ya kan? Ada gantinya. Ya. Anak mati, Allah masih memberi, keluar lagi mencongol ulang yang kedua ganti ulang. Ada ganti. Apa saja selain Allah pasti ada ganti. Lalu Ustaz, yang ada ganti selain Allah itu adalah lagi ada yang terikat mati dengan Allah tidak bisa terpisah siapa Nabi Muhammad itu ada gantinya.
menghilangkan Nabi Muhammad, dan lagi kita kalau hidup sahabat mana yang bisa kita dapatkan, Nabi siapa yang bisa menulis syafaat kecuali Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan atii'u Allah wa atii'ur Rasul, sabar berkait, ya kan? Muntah Allah, taat Rasul. Menikam kalau Rasul berarti taat Allah. Menikam kalau Allah berarti kan taat Rasul. Kan? Kemudian mengucap 2 kalimat syahadat, ya kan? 1 syahadat saja, ada terbuat syahadat Rasul, sah lah iman dia. Ada sah, rukun iman. Nomor 1 apa? Mengucap 2 kalimat syahadat, bukan 1 syahadat saja. Kalau bisa, kalau bisa. Nah, Bapak Ibu yang rahimahullah, rahimahullah. Dawa'i al-hirsi 'ala dunya thalatha. Faktor orang itu gemar dengan dunia itu 3. Sehingga dia merelakan Allah demi dunianya. Oleh sebab faktornya 3 ini. Dia lebih rela kehilangan Allah demi dunianya. Kenapa? Karena 3 faktor ini. 1, an-nazaru ilaiha bi'ainil istihsan. Dia memandang dunia dengan pandangan pengagungan. Apabila dia mengagungkan selain Allah, maka Allah yang Maha Agung dia tenggelamkan. Kenapa? Karena dia memunculkan pengagungan kepada selain Allah. Wa anhu yakunu at-tafakhuru wa takatsur. Wa anhu yakunu, dan daripada itu jadilah dia hubbul baqa litamattu, mencintai atau menginginkan hidup di dunia selama-lamanya. Untuk apa? Untuk menikmatinya. Karena dia sudah memandang dunia ini dengan pandangan pengagungan, maka dia bercita-cita pengen hidup selama-lamanya di dunia. Kalau ada orang menjual obat hidup abadi itu banyak, hartanya habis ke bapak. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mengagungkan kehidupan dunia. Dan orang yang sudah mengagungkan kehidupan dunia, lalu tumbuh tersembunyi cintanya kepada dunia, ini orang ketika datang sakaratul maut, menghadapi sakitnya luar biasa, dipisahkan dengan yang ia cintai. Ibu dipisahkan dengan anak, ada gambaran sakit hatinya. Kita dipisahkan dengan orang yang kita sayangi, ada gambaran sakitnya. Kayak 7 orang yang sudah cinta lawan dunia dipisahkan dengan dunia, kajujul-kajujulnya kesakitan. Kenapa? Ini nolak untuk dipisah. Faktor yang kedua yang membuat orang itu rela kehilangan Allah untuk dunia adalah karena ta'zimun nas di arbabiha. Ta'zimun nas di arbabiha, karena mengharap pengagungan manusia di arbabiha kepada si pemilik dunia. Dia pikir kalau dihormati orang dunia itu adalah kebahagiaan sejatinya. Ya Allah, kenapa orang jadi berlomba-lomba mencari duit lalu mengumpulkan supaya disapa sugi? Karena ingin dihormati manusia. Dia beranggapan kalau duit banyak pasti mulia. Oh enggak Pak, kaya bukan jadi ukuran mulia, miskin bukan ukuran jadi hina. Nah, mulia itu ukurannya takwa. Mulia itu ukurannya takwa, bukan kaya, bukan miskin. Kalau mulia itu ukurannya kaya, maka kaumlah yang paling mulia di dunia ini. Karena kaum yang paling kaya sepanjang sejarah kehidupan. Yang disebutkan dalam kitab, dalam tafsirnya, bahwa andai saja kaum itu hartanya ditimbulkan oleh Allah setelah dibenamkan, itu hartanya sampai kiamat kada kehabisan.
Saking sugihnya kaum itu Pak. Makanya disebut dengan harta kaum. Jika seandainya miskin itu hina, maka Nabi Isa yang paling hina. Ayo, siapa yang mau nyambat Nabi Isa hina? Kaya bukan mulia, miskin bukan hina. Takwa, takwa. Ya Allah. Wa minhu yakunu tafakhur wa takatsur, dan daripada itulah dia berbangga-bangga dan suka menumpuk harta karena ingin mendapatkan pengakuan manusia. Yang ketiga, faktor orang itu rela kehilangan Allah demi dunianya adalah tawahumu alla qiwama di dunia. Dia menyangka bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya, tanpa harta, tanpa dunia. Dia mengakar di dalam jiwanya, aku tidak bisa hidup kalau tanpa duit. Mengakar di dalam jiwanya, aku tidak bisa hidup kalau tanpa dunia. Wa'anhu yakshawul bukhlu wa khawful faqar. Dan daripada itulah akan tumbuh jiwa kebakhilan dan takut kefakiran. Jadi tiga faktor inilah orang rela meninggalkan Tuhan untuk dunianya. Hati-hati, jangan sampai ada di dalam diri kita. Yuk, yang dikasih dunia lebihan, jangan sampai masuk ke hati. Alokasikan dunia biar untuk akhiratnya. Selamat Bapak Ibu kalau biar diberikan kekayaan, dan juga selamat bagi Bapak Ibu yang tidak diberi kekayaan. Kenapa? Karena yang diberi kekayaan selamat bisa mengalokasikan buat dana akhiratnya, dan selamat bagi orang yang tidak dapat diberikan harta di dunia alias miskin. Selamat apa? Selamat biar ada lebih banyak hisab di akhirat. Sama-sama mempunyai keuntungan selama diarahkan di jalan yang benar. Insyaallah mudah kita selamat berada di akhirat. Amin. Allahumma amin. Jawab minta halal minta ridho wa ridho. Nashhadu an la ilaha